Oke, Bu Ketua, Ya. ini kita berpindah ruangan lagi nih. Ya. Kita di ruangan apa ini? Di ruangan VIP-nya ya? Ya, biasanya untuk tamu-tamu yang memang mereka ingin sebelum mengikuti acara untuk standby dulu. Tunggu di sini dulu. Ya, mungkin lebih santai, lebih Ya, rileks. lebih rileks. Oke. Bu Ketua, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kemudian ke depan itu di suasana COVID-19 seperti saat ini, tidak semua pelaku pariwisata mungkin bisa bertahan. Ya. Seperti Bu Ketua lah, masih tetap bisa survive di tengah pandemi ataupun di tengah ini. Apa kiat-kiat dan resep yang mungkin bisa dibagikan kepada pelaku pariwisata lainnya, sehingga tentu meskipun badai ini akan berlalu, tapi kita belum tahu kapan akan berlalunya. Apa yang bisa dilakukan di saat situasi kondisi seperti ini? Pertama, kita harus bisa bersikap. Bersikap itu dengan membaca situasi begini, Mas Apip. Kalau kita lihat, kita ini masih punya harapan itu di turis domestik. Oke. Ya, meskipun travel ban, travel warning itu masih berlaku di beberapa negara. Contoh, Australia mungkin akan membuka kembali penerbangan itu di tahun 2021, mungkin di akhir tahun. Nah, sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia, kita melihat kita ini terdiri dari beberapa pulau. Dan masih ada penerbangan beberapa domestik. Nah, itu sebenarnya kan harapan yang luar biasa buat kita. Sekarang saya mau tanya Mas Apip, kalau kita bandingkan dengan Singapura mereka mau terbang kemana? Kecil ada banget, domestik, benar enggak? Ya kan? Kecil banget lah. Ya, tidak ada domestik kan? Nggak ada domestik. Dibandingkan dengan kita begitu ya. Iya, kita masih boleh dibilang masih ada harapan lah di Indonesia ini. Orang Bali masih bisa datang sembayangan ke Lombok, kan mereka pastinya selain tinggal di keluarga mungkin butuh juga penginapan. Nah, kenapa saya harus mulai bersikap dan optimis? Karena kita terdiri dari satu pulau ke pulau yang lain, dan itu dijangkau bisa dengan berbagai macam alat transportasi, dari mulai bis, dari mulai penyeberang lautan atau melalui pesawat terbang. Nah, ini momen ini kita harus cepat untuk mengambil sikap. Saya berpikir cukup membayar operasional aja buat saya sudah sangat luar biasa, karena saya bisa makan dari lini yang lain gitu loh, Mas Apip. Tetapi yang saya pikirkan, jangan sampai hotel-hotel ini mati gitu loh. Ini problem buat harus tetap survive. Makanya kemarin pun saya ngelihat sendiri, saya sedih ya. Kebetulan kemarin saya diundang meeting, jadi saya udah ada beberapa sampaikan. Jadi saya bicara tadi yang lain. Kiat-kiat saya selalu bilang, setiap hari mau rame atau kondisinya lagi bagus, saya selalu terus bekerja dan bekerja. Seperti itu. Dan pada saat saya mungkin punya rezeki, saya tidak pernah mengeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting. Karena kita tidak pernah tahu kondisi ke depan itu seperti apa. Setidaknya kan ceritanya Nabi Yusuf kalau tidak salah, iya kan? Jadi ada event-event masa pancaklik ya, kalau tidak salah begitu ya. Jadi seperti masih punya saving yang bisa kita gunakan pada saat-saat sulit seperti itu. Lebih pada antisipasinya ya. Betul. Jadi kita jangan berpikir bahwa selalu kondisi itu fine dan aman-aman saja. Jadi kita harus berpikir, kalau sampai terjadi masa sulit itu, saya paling tidak menyusahkan orang lain. Dan saya tetap harus survive dalam kondisi apapun. Dan saya katakan seorang pengusaha itu kita bisa melihat orang itu top itu di masa-masa sulit sebenarnya. Bagaimana dia bisa memanage dirinya dan perusahaan. Karena ini semua berkaitan dengan nafsu kita sebenarnya, Mas Apip. Jadi kan kalau orang yang misalnya kita nggak tahan, kita belanja sesuatu terus yang tidak perlu. Tapi bagi saya sekali lagi, karena saya diajarkan sejak kecil untuk sederhana, saya pun membelanjakan untuk sesuatu yang saya anggap perlu. Beda ya Mas, kalau saya harus sedekah, itu wajib. Iya, tetapi kalau saya pikir kalau membeli sesuatu yang harus jadi sampah, ya juga ngapain gitu. Nah, jadi saya merasa sangat confident dengan kesederhanaan saya. Ya, artinya memang yang perlu dan paling penting dilakukan oleh pelaku pariwisata adalah mulai melirik pangsa domestik, yang mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin lebih kepada mancanegaranya saja yang dikebut nih, sementara domestiknya agak kurang. Nah, sekarang malah sebaliknya. Ya, jadi mungkin juga karena teman-teman saudara kita ini juga kan harus kerja dari rumah, kemudian kemarin juga stres juga menghadapi masa sulit, dia juga kan butuh untuk holiday. Nah, mungkin itu yang dia lakukan sekarang itu, mungkin dengan bisa nginep di hotel-hotel. Saya bilang salah satu yang kita bisa ambil sekarang hikmahnya dan cepat kita ambil sikap, ya istilahnya kita bikin pricing sebagus mungkin. Jadi memang kalau harga jual kita jauh Mas sekarang dibandingkan dulu. Betul. Betul. Turun berapa persen?
bisa jadi sekitar 40% 40%. sampai 50% kita lakukan karena tidak ada jalan lain. Semua kita efisiensi Jadi demi mungkin kalau didengar oleh jangka panjang. masyarakat ini Grandegi sudah turun sampai 40-60%. Iya, bahkan kita punya beberapa paket yang sangat-sangat spesial. Ya lumayan ada peminatnya lah, seperti begitu Mas Hafid. Oke, jadi itu hal-hal yang perlu dilakukan begitu ya. Iya. Tapi ke depan misalkan Bu Ketua, bagaimana Bu Anita sendiri membayangkan pariwisata NTB ini ke depan? Terutama kita tahu di 2021 ini akan ada gelaran perhelatan internasional MotoGP ini. Sementara kesiapan kita kalau dilihat dari beberapa ulasan yang dilakukan adalah perkiraan tamu yang akan datang ke Nusa Tenggara Barat itu sekitar 300.000 orang. Sementara kamar kita tidak cukup meskipun memang ditambah dengan kapal pesiar dan lain sebagainya. Oke. Itulah yang kemarin kami sempat bahas waktu rapat dengan kementerian di Katamaran kemarin, Mas Hafid. Jadi saya menyampaikan begini. Intinya, apapun yang pemerintah daerah maupun pusat yang akan lakukan, kita harus mendukung. Tetapi persoalan yang paling dasar, siap nggak kita? Siap itu apa? Umpama kita bicara sekarang, kalau kita bicara Mandalika, itu kan letaknya di Lombok Tengah. Setiap hari orang turun dari pesawat kan dia pasti juga akan ngomong, kita akan tiba di Bandar Udara Internasional Lombok di Praia. Nah sebenarnya saya menginginkan mari kita bergandengan tangan dengan kita diberikan sebagai destinasi super prioritas. Kita sambut dengan tangan terbuka, ini kesempatan yang tidak terulang berkali-kali. Jadi sinyal itu harus cepat kita tangkap. Jadi pemerintah pusat istilahnya bersambutlah dengan kita di sini. Nah, saya berpikir Mas, segala sesuatu itu, apalagi di zaman sulit seperti ini, kesempatan kita untuk mengedukasi dulu. Education. Kesempatan begitu ya. Education itu sesuatu memberikan pelajaran-pelajaran yang bagus buat masyarakat kita maupun pelaku pariwisata kita. Sehingga terciptalah trust nanti. Nanti kalau sudah trust dan dia siap bagaimana menghandle tamu dengan baik, dan imbasnya itu akan kembali ke daerah situ lagi dan daerah sekelilingnya. Kemudian saya juga bicara, dengan motor GP digelar, berarti kan yang akan datang itu pembalap dunia. Nah kalau kita bicara sudah orang-orang pembalap dunia segala macam, semua itu diasuransikan. Nah persoalannya saya bilang, rumah sakit yang bertaraf internasional harus ready untuk event ini. Lapangan helikopternya di mana? Kalau ada emergency, dia bisa dibawa dengan helikopter. Ini pertanyaan Mas Hafid. Diterbangkan dengan cepat, tidak mungkin itu pakai ambulans. Oh tidak bisa. Terlalu lama. Tidak bisa. Ini kita bicara ini gelar dunia. Dan ini orang-orang profesional yang pembalap ini kan istilahnya, saya kan tadi bilang segala sesuatunya diasuransikan. Kan begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kan ada perhelatan ini di Sepang, ya kan? Dan itu pun dia udah lebih dulu daripada kita. Sudah berkali-kali. Ya. Nah, kemudian kemarin disebutkan ada 920 hotel berbintang maupun melati yang akan ditempati, yang akan dibangun. Sekarang persoalannya, berapa total room yang akan tersedia dari 920 tempat penginapan yang akan dibikin, baik berbintang maupun non bintang, baik melati. Dan kalau yang saya dengar untuk menonton ini itu, kalau nggak salah waktu saya di Bangkok itu sempat saya dengar berbicara orang-orang yang di Malaysia maupun di Bangkok waktu itu, karena saya harus berbicara di Bangkok atas undangan Kementerian Pariwisata. Jadi saya harus mempromosikan tentang pariwisata NTB dan perhelatan yang akan dihelat tahun 2021 yaitu MotoGP. Kurang lebih 400.000 penonton. 400.000 ya. Itu di Bangkok. Itu yang saya dengar dari pada saat saya duduk rame-rame di meja. Kan kalau Mas Hafiz tadi bilang sekitar 300.000 prediksinya. 400.000 prediksinya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, siapkah energi kita di NTB untuk menyambut itu semua? Begitu. Energi loh ini jangan main-main. Energi itu sumber listrik, karena kan tidak mungkin dong blab 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 blab. Dan untuk menghadiri semua itu, pertanyaan saya, sudah siapkah Anda dengan energi? Ini yang paling dasar.
setelah kita bicara energi, pertanyaan saya, siap dengan dapur-dapur mereka? Orang kalau kita melihat kita kemana-mana mencari nasi, pasti mereka akan datang, mana spaghetti saya, mana pizza saya, Dan mungkin akan mana cari nasi minuman. puyung begitu. Tidak mungkin kan, maksudnya dalam arti begitu dia datang harus makan, mungkin karena kebiasaan mungkin Iya. belum biasa makan yang pedas barangkali ya Mas Apip. Mungkin nanti satu saat mungkin kita juga bisa sajikan sebagai makanan yang kita pembuka, begitu ya. yang kita banggakan juga. Itu kan produksi lokal kita yang harus kita angkat juga gitu kan. Tapi kan di awal mereka pasti bilang, mana pizza saya, mana ini, dan itu juga teknisinya mungkin ada orang Jerman, ya kan? Nah terus landas pacu itu yang membawa pesawat itu pun jenis pesawatnya sudah ditentukan. Dia akan bisa mendarat di runway yang posisinya sekian. Nah saya rasa bandara mungkin udah siap ya. Siap. Apalagi sekarang sedang dikebut untuk perbaikannya. Iya, dan ini faktor pendukung ini harus menunjang, ini harus juga bersamaan untuk menunjang semuanya. Tidak mungkin menurut saya hanya ini berdiri tetapi ininya nggak ada. Nah, jadi ini semua sudah harus siap. Nah, makanya saya bilang yang perlu kita lakukan sekarang ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat dan pelaku pariwisata itu sendiri. Masalah kebersihannya gimana, toilet umumnya bagaimana, itu semua kita harus pikirkan. Sumber daya manusianya bagaimana? Nah, itu yang paling nomor satu, makanya dengan cara education. Nah, sekarang kita mengedukasi itu kepinginnya, kita sekarang bikin ucapan atau slogan, tamu itu adalah rezeki buat kita. Nah, kalau rezeki buat kita kan harusnya kita terima dengan baik dan kita layani dengan baik, karena itu Dengan rezeki semaksimal buat mungkin. Iya, karena kan Rasulullah juga ngajurkan, kalau kita misalnya kita mau tahu orang itu baik atau tidak, bagaimana caranya dia istilahnya memperlakukan tamu-tamunya dengan baik. Apalagi mereka datang membawakan kita rezeki, ini kan subhanallah gitu loh. Semakin baik kita memperlakukan mereka, mereka bilang, oh saya aman, saya senang, dan mereka baik semua ke saya. Dia akan datang lagi mengundang, dan mungkin tidak hanya datang sekali, tetapi mereka akan sangat interest untuk datang berkali-kali. Itu harapan kita. Kalau dilihat dari kondisi seperti saat ini, Bu Ketua, karena kan prediksi perkiraan itu sekitar November di 2021 begitu. Cukup siap dan cukup kuatkah kita untuk menghelat acara internasional itu atau seperti apa? Kalau kita bicara itu, ini kan menyangkut tidak satu bagian saja. Iya. Paralel nih semua. Iya, semua. Kita tidak bisa bilang, oh itu misalnya karena ini sudah bergerak satu, itu sudah, nggak bisa. Ini kerjasama yang luar biasa antara semua lini. Saya bilang kan misalnya untuk SDM-nya gimana, skill cook-nya, kemudian siapa yang mau investor untuk bikin restorannya, iya kan? Kemudian siapa yang mau bikin rumah sakitnya, tenaga medisnya dari mana. Tapi kalau prediksi pelaku pariwisata seperti Bu Anita dan selaku Ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, cukup siapkah kita kalau melihat kondisi seperti saat ini? Kalau saya secara pribadi dan saya sebagai Ketua BPPD, saya kan tugasnya hanya mempromosikan. Sekeras apapun saya untuk memberikan masukan, kalau seumpamanya tidak bisa ditindaklanjuti oleh maksudnya kekompakan kita, bagaimana kita berjuang untuk ini, kan juga nggak bisa. Ya itulah makanya harus kompak. Ya. Kebersamaan ini sebenarnya yang paling penting begitu. Ya, itu yang harus pertama di ini. Betul, karena saya sendiri kan tidak ada kaitannya yang dengan lain atau mengomentari asosiasi lain, saya tidak berhak mengomentari orang lain atau mencari sesuatu yang tidak baik tentang orang. Saya hanya bertugas di BPPD bagaimana saya bisa mempromosikan dengan baik, dan apa yang saya ucapkan mungkin lebih baik yang diterima pada saat orang itu datang ke sini. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya, karena saya kan malu. Nah, untuk itu kan makanya saya bilang, pada saat posisi seperti ini yang bisa kita lakukan adalah menjaring turis domestik kita, baik dari lokal maupun dari daerah lain, dengan memberikan harga yang sangat super spesial, supaya karyawan-karyawan kita yang juga punya anak atau pasangan di rumah bisa tetap istilahnya bisa bekerja, bisa menafkahi dia dengan cara bagaimana? Ya, kami operasional hotel kami efisienkan sehingga kami bisa memberikan pricing yang semurah mungkin sehingga mereka bisa tetap bekerja. Oke. Bu Ketua, selain itu tentu destinasi-destinasi wisata kita yang lain sebenarnya kan tidak hanya di tempat sirkuit yang ada di
Mandalika kawasan ekonomi khusus itu yang harus disiapkan. Tapi juga kan daerah-daerah pariwisata kita yang harus juga kita mulai benahi nih untuk menyambut itu, karena mungkin saja begitu selesai mereka menonton, mereka akan pergi jalan-jalan untuk melihat destinasi-destinasi yang lain. Ya, Mas Apip, saya ke Bangkok itu beberapa kali. Kalau saya lihat Bangkok, itu yang paling banyak saya lihat itu turis Arab. Di sana itu banyak sekali, turis Amerika, turis Eropa. Kenapa? Karena mereka lebih dekat jarak tempuhnya. Oke. Tetapi kalau kita bicara masalah turis Australia, yang paling banyak itu di Bali dan di Lombok. Kenapa? Jarak tempuhnya juga paling mudah ditempuh. Itu sangat berpengaruh juga. Iya, sangat dong jarak itu. Nah, jadi kalau yang saya lihat di Bangkok itu, Mas, ya, harga itu sangat murah di sana. Nah, jadi kita bisa cari penginapan dari 75.000 segala macam, dan makanan boleh dibilang juga murah di sana. Dan saya lihat waktu Desember kemarin Bangkok itu ramai sekali, sangat ramai. Dan saya dengar juga sekarang ini kalau saya sebenarnya ingin ke Vietnam kemarin itu, cuma karena waktu itu harus terbang lagi, waktu itu mungkin saking terlalu capek saya nggak jadi ke Vietnam. Karena Vietnam ini sekarang menjadi di Asia itu the best untuk turismenya dia. Bahkan kalau boleh dibilang yang paling kita sekarang harus saingi itu Vietnam. Kita harus belajar di sana begitu. Iya, jadi di sana itu rumplak-blak di sana itu Vietnam itu sekarang itu. Dan hebatnya lagi, dia kayaknya zero kasus di sana, sehingga saya dengar juga di Eropa mereka pada saat orang mereka datang ke Eropa tidak perlu untuk diisolasi seperti begitu. Dan Bangkok juga sekarang ini mungkin kayaknya sedang berbenah lagi supaya turis-turis juga masuk ke sana kembali. Jadi, dan pada saat kita belanja pun di Bangkok itu, sebelum kita bertanya dia tidak berbicara apapun, hanya senyum-senyum saja. Berbeda dengan kita gitu ya. Nah, saya melihat mungkin ya kenyamanan seperti itu yang diinginkan. Kayaknya seperti itu. Dan saya pada saat ke sana merasa juga cukup nyaman untuk berbelanja, karena pada saat saya tidak bertanya, dia tidak bertanya juga gitu loh. Kalau saya tanya, ini berapa? Dia jawab gitu loh, seperti itu. Bukan seperti kita malah dibuntuti dari baru kelihatan begitu. Iya, mungkin lebih kepada mereka kepingin lebih santai ya. Dan di sana saya lihat rata-rata turis pasti membeli koper untuk belanja. Jadi terutama turis Arab, dia pasti membeli koper, dan yang mereka selalu beri itu produk perawatan. Artinya apa yang ingin Bu Ketua simpulkan antara Bangkok dengan kita yang ada di NTB? Murah dan nyaman. Murah dan nyaman. Iya. Sementara kita? Kalau kita mungkin saya kepingin teman-teman ini kita belajar dari kasus pandemi ini. Mungkin ke depannya kalau misalnya pandemi ini nanti kan tidak mungkin badai terus. Gitu. Kita ingin bersama-sama itu, marilah kita bikin pricing sebaik mungkin. Jadi kita selain kita bisa menjaring turis luar untuk saingan dengan Bangkok dan Vietnam, di lokal pun tidak memberatkan kantong saudara-saudara kita, sehingga semua itu bersambut lah gitu. Jadi mau sepi kayak begini lokal rame. Kalau besok mungkin internasional maupun domestik sama-sama rame. Terima kasih Bu Anita Ahmad atas waktunya pada hari ini. Kita sudah berbagi mulai dari kehidupan pribadi hingga bagaimana sebenarnya pelaku pariwisata menghidupi diri begitu ada badai dan pandemi seperti saat ini. Mirsa, itu dia wawancara kami bersama Bu Anita Ahmad, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus owner dari Grand Legi. Ada banyak kiat-kiat yang beliau sampaikan. Tentu kita harapkan apa yang beliau sampaikan menjadi satu pembelajaran dan satu masukan bagi terutama para pelaku pariwisata untuk kita bisa tetap berbenah meskipun di saat musim pandemi ini. Sampai ketemu di spesial interview yang lainnya.